Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suito Widianto dengan NIM 24832073039, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil codingan dari soal berikut. Baik, yang pertama di bagian header, ini untuk codingannya. Pertama itu mendefinisikan nama program sebagai core biner. Yang baris kedua itu mengimpor library atau menyediakan fungsi-fungsi untuk manipulasi layar konsole seperti clean screen. Baik, yang kedua ada deklarasi variabel global. Ini untuk codingannya. Untuk baris pertama itu untuk menyimpan jumlah karakter yang akan diproses atau batas panjang string. Untuk baris yang kedua itu variabel counter untuk loop atau perulangan. Yang baris ketiga itu menyimpan hasil konversi dari biner ke desimal. Dan untuk baris keempat yaitu untuk menyimpan input string biner dari pengguna. Dan baris kelima itu menyimpan hasil operasi core dalam format string biner. Dan untuk baris terakhir yaitu untuk menyimpan karakter individual untuk operasi core. Sebenarnya bisa saja tidak digunakan dalam program. Baik, yang ketiga ada fungsi validasi biner. Ini untuk codingannya seperti ini. Nah, untuk baris pertama itu untuk mendefinisikan fungsi yang menerima parameter string untuk mengembalikan boolean. Untuk baris yang kedua itu untuk mendeklarasikan variabel lokal untuk counter. Baris yang ketiga itu untuk inisialisasi dengan true. Dan baris yang keempat itu untuk loop dari karakter pertama hingga terakhir. Untuk baris yang kelima itu mencetak apakah karakter ke ini bukan 0 atau 1. Untuk baris yang keenam itu untuk jika ditemukan karakter invalid maka akan menjadi false. Dan untuk baris yang terakhir itu untuk keluar dari fungsi langsung atau tidak melanjutkan loop. Nah, untuk cara kerjanya seperti apa? Yaitu fungsi akan mengembalikan true jika semua karakter adalah kosong atau 1, mengembalikan false jika ada karakter selain 0 atau 1. Baik, yang keempat ada program utama di bagian input. Ini untuk codingannya. Untuk bagian pertama atau baris pertama itu untuk mulai eksekusi program utama. Yang kedua untuk membersihkan layar. Baris yang ketiga itu menampilkan prompt dari prompt tanpa while atau new line. Baris yang ketiga itu untuk membaca input integer dari user dan menyimpannya ke dalam variabel n. Dan baris keempat untuk menampilkan prompt untuk string pertama. Baris yang kelima itu membaca input string pertama. Baris keenam itu menampilkan prompt untuk string kedua. Dan baris yang terakhir itu untuk membaca input string yang kedua. Baik, untuk kelima itu ada validasi panjang string. Nah, ini untuk codingannya seperti ini. Nah, yang pertama itu baris pertama itu untuk mencetak apakah panjang string ini X atau Y melebihi N. Yang kedua itu fungsi built-in Pascal untuk mendapatkan panjang stringnya. Dan untuk baris ketiga itu menampilkan pesan error dengan panjang string yang diinputkan. Baris yang keempat ini untuk menunggu user menekan enter sebelum program berakhir. Dan yang terakhir, baris terakhir itu untuk keluar dari program utama. Untuk yang keenam itu ada validasi format biner. Nah, ini untuk codingannya. Baris pertama itu untuk mencetak apakah string X atau Y ini mengandung karakter selain 0 atau 1. Nah, yang baris kedua itu untuk menggunakan fungsi isi biner dan membalikannya dan hasilnya jika ada kata invalid tampilkan pesan error dan keluar dari program. Untuk nomor 7 ada inisialisasi variabel hasil. Untuk codingannya di sini. Untuk baris pertama itu menganalisasikan atau menginisialisasi string hasil dengan spasi. Yang kedua, baris kedua itu
menginisialisasikan nilai desimal dengan kosong. Nah, di mana hasil diinisialisasikan ini dengan spasi seharusnya sering kosong. Nah, ini akan menyebabkan hasil core ini dimulai dengan spasi. Baik, yang ke-8 itu ada operasi core utama. Ini untuk codingannya. Baris pertama ini untuk loop dari 1 hingga n. Apakah sesuai dengan karakter yang diminta atau yang diinputkan? Kedua, baris ketiga yaitu untuk mengambil karakter ke i sering x, dan untuk baris keempat itu mengambil karakter ke i dari string. Selanjutnya untuk baris kelima ini untuk mencetak apakah kedua bit ini sama. Contoh tabel kebenaran core. Misal x-nya kosong, y-nya kosong, maka x core y itu kosong. Jika x-nya kosong, y-nya 1, core-nya x core y-nya itu 1. Juga jika panjang seringnya x dan y itu kurang dari n, maka akan terjadinya range atau error. Baik, yang ke-9 ada konversi biner ke desimal. Ini untuk codingannya. Baris pertama ini untuk loop setiap karakter dalam string hasil. Yang baris ketiga ini untuk hanya proses bit yang bernilai 1. Dan baris yang keempat ini untuk operasi bit shiplab untuk menghitung nilai profesional. Contoh dengan 1011. Dan terakhir itu ada output hasil, ini untuk codingannya. Karena baris pertama ini untuk menampilkan dalam format yang mudah dibaca. Yang kedua ya, juga menampilkan string x dan operasi x, string y, hasil biner dan nilai desimal. Baris yang kedua itu menunggu user menekan enter sebelum program berakhir, dan baris akhir itu menandanya akhir program. Contoh eksekusi lengkapnya seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.